Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Stay. Film ini rilis tahun 2005, bercerita tentang perjalanan seorang psikiater menyelamatkan pasiennya dari percobaan bunuh diri. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, sebuah ban mobil meledak dan membuat mobil tersebut kecelakaan di jembatan Brooklyn. Lalu seorang pria bernama Henry duduk di samping mobil terbakar. Perlahan Henry meninggalkan tempat itu. Lalu scene berpindah di sebuah tempat. Pria ini adalah Sam, terbangun dari tidur dengan perasaan yang bingung. Dia memegang sebuah cincin di tangannya, lalu Sam berangkat menuju kantor. Dia bertemu kekasihnya yang bernama Lila. Lila bertanya kenapa Sam terlambat. Sam mengatakan dirinya melewatkan alarm. Sam datang ke kantor dan bertemu dengan Henry. Henry bertanya, "Siapa kamu?" Sam menjelaskan bahwa dirinya akan menggantikan Dr. Beth untuk sementara waktu karena Dr. Beth sedang tidak enak badan. Sam adalah seorang dokter psikiater dan Henry adalah mahasiswa di bidang seni rupa, dan kebetulan Henry adalah pasien Dr. Beth, di mana dirinya sedang memiliki masalah dengan pikirannya. Henry bertanya apakah Sam sudah membaca berkas masalahnya. Sam bertanya kenapa Henry membakar mobilnya. Henry mengatakan tidak ingat. Sam bertanya apakah Henry sengaja menyulut api di mobilnya. Henry mengatakan dirinya tidak bermaksud melukai siapapun. Sam bertanya siapa yang Henry lukai. Henry tidak mau melanjutkan percakapan karena Henry hanya mau berkonsultasi dengan Dr. Beth. Henry juga mengatakan bahwa hari ini akan hujan es. I've read your file. Can I read your file? I thought you read the file. I don't remember. I just woke up. Is that something you do? I didn't mean to hurt anybody. Yeah, I'm gonna go home. And the king raises his farmer yells. Di taman kantor, Sam dan Lila bertemu. Sam melihat bekas luka di tangan Lila. Sam mengatakan tidak mau sesuatu terjadi lagi pada Lila karena Sam sangat mencintai Lila. Lalu tiba-tiba hujan es turun. Dalam sebuah potongan ingatan, perempuan ini bernama Athena, dia kekasih Henry. Lalu scene berpindah lagi di sebuah kereta. Henry melamun membayangkan Athena, lalu Henry menyalakan rokok. Beberapa penumpang menegur Henry karena di kereta ini tidak boleh merokok. Henry mematikan rokok tersebut ke tangannya. Hal ini membuat orang-orang di sekitar ketakutan. Di rumah, Sam mencoba menelpon Beth, namun Beth tidak pernah mengangkatnya. Sam meninggalkan pesan suara di mana memberitahukan bahwa Sam sudah bertemu dengan pasien Beth, yaitu Henry. Sam mengatakan ke Lila bagaimana Henry tahu kalau akan terjadi hujan es, padahal ramalan cuaca tidak memberitakannya. Beberapa waktu kemudian Henry datang lagi ke kantor bertemu Sam. Henry bertanya dari mana Sam mendapat cincin itu dan siapa yang melukis lukisan di atas Sam. Sam mengatakan bahwa dirinya membeli cincin ini untuk kekasihnya dan lukisan ini digambar oleh Lila. Sam bertanya apa yang kamu lakukan di sini. Saat ini Sam ada pasien lain dan tidak bisa menemani Henry. Sam juga bertanya bagaimana Henry bisa tahu bahwa kemarin akan turun hujan es. Henry mengatakan tidak tahu, lalu Sam meminta Henry untuk mengatakan sesuatu yang bisa membantunya. Karena di sini Sam benar-benar tidak tahu apa yang Henry rasakan. Lalu Henry mengatakan dirinya selalu mendengar sesuatu. Tetaplah bersamaku Henry, tetaplah bersamaku. Lalu seorang pria datang, dia merupakan pasien Sam dan hari ini adalah jadwalnya. Sam meminta waktu sebentar untuk bicara dengan Henry. Sam melihat luka di tangan Henry dan bertanya kenapa Henry melakukan itu. Henry mengatakan untuk berlatih menahan rasa sakit karena Henry akan masuk neraka.
Sam bertanya kenapa Henry yakin dengan hal tersebut. Henry mengatakan sudah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Lalu Sam bertanya apa yang akan Henry lakukan. Sambil menunjuk kepalanya sendiri, Henry mengatakan akan melakukan percobaan bunuh diri. Hal ini membuat Sam sangat terkejut. Dan Sam mengira Henry hanya bercanda dengan hal itu. Henry akan melakukannya di hari Sabtu jam 12 malam. Karena masih ada waktu 3 hari, Henry akan menemui Sam lagi dan membicarakannya. Sam melihat seorang pasien yang lepas kendali dan beberapa orang memeganginya untuk disuntikan obat penenang. Pria ini adalah teman Sam yang bernama Dr. Ren. Sam menceritakan bahwa dirinya memiliki pasien yang secara terang-terangan ingin melakukan aksi bunuh diri. Bahkan dia juga sudah menentukan waktunya. Ren mengatakan bahwa pasien seperti itu tidak bisa diobati. Andaikan saja kita tahan di tempat ini, dia akan tetap berusaha keluar dan melakukan keinginannya. Di rumah, Sam terus-menerus memikirkan Henry. Lalu Sam mendapati obat depresi milik Lila masih utuh. Sam menyadari bahwa Lila sudah tidak mengkonsumsinya lagi. Lila melihat Sam akhir-akhir ini selalu gelisah. Lila bertanya apa yang terjadi padamu, namun Sam tidak mau menceritakannya. Lila bertanya apakah pasien baru Sam yang membuat Sam seperti ini. Apakah pasien Sam ingin bunuh diri? Sam terkejut mendengar hal ini. Bagaimana Lila bisa tahu akan hal itu? Lalu Sam memberitahu Henry ingin melakukan aksi bunuh diri di hari Sabtu seorang diri dan di tengah malam. Hal ini benar-benar menghantui pikiran Sam. Lila bertanya kenapa hari Sabtu? Sam tidak tahu karena dirinya belum sempat bertanya. Kemungkinan ada sesuatu yang istimewa bagi Henry di hari tersebut. But you have to trust me. Up slow, Jerry. Stop that swing. Stay clear, guys. Clear. Wait. Pagi harinya saat Sam berangkat kerja, dia melihat beberapa orang sedang memindahkan sebuah piano ke atas. Lalu ada seorang anak kecil yang secara tidak sengaja melepaskan balon dari genggamannya. Lalu scene berpindah di sebuah ruang kelas. Seorang profesor sedang menjelaskan tentang karya seni dari seorang seniman, dan Henry ada di kelas tersebut. Sam melihat Henry dari luar jendela. Saat kelas selesai, Sam menemui Henry. Sam terkejut Henry ada di kelas setelah apa yang Henry katakan waktu itu. Henry mengatakan dirinya tidak tahu lagi harus pergi kemana. Hanya ini yang bisa Henry lakukan. Membicarakan seni, Henry memberitahu Sam bahwa seniman yang sangat Henry sukai adalah Tristan. Sam mencoba bertanya kenapa Henry ingin melakukannya di hari Sabtu. Henry mengatakan itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-21. Henry juga memberitahu bahwa seniman Tristan juga melakukan hal yang sama, yaitu bunuh diri di hari ulang tahunnya. Sam bertanya bagaimana dengan orang tua Henry. Apakah mereka tidak peduli dengan apa yang akan Henry lakukan? Henry mengatakan bahwa mereka tidak akan peduli dengan apa yang Henry lakukan karena orang tuanya sudah meninggal. Lalu saya mencoba menggali lebih dalam lagi orang terdekat Henry. Dia bertanya apakah Henry memiliki kekasih. Henry menceritakan bahwa dirinya memiliki kekasih bernama Athena. Dulu dia seorang pelayan di sebuah restoran dan Henry hampir melamarnya. Henry sudah membeli sebuah cincin untuknya, namun semua rencananya tidak berjalan lancar. Mulai dari sini semuanya menjadi semakin aneh, sob. Henry seolah-olah bisa berkomunikasi dengan anjing laut. Lalu ada dua orang yang memfotonya dan mengatakan Henry tidak akan selamat. Di rumah Sam bertanya ke Lila kenapa Lila tidak meminum obat depresinya lagi. Lila mengatakan dirinya tidak bisa melukis jika mengkonsumsi obat. Ternyata Lila pernah depresi berat hingga dirinya melakukan aksi percobaan bunuh diri. Namun untungnya Sam menolongnya. Saat Sam akan pergi, Lila tiba-tiba memanggil Sam dengan nama Henry. Hal ini membuat Sam sangat bingung kenapa Lila memanggilnya Henry. Namun Sam tidak menghiraukannya, dia mengira dirinya salah mendengar. Lalu scene berpindah ke sebuah potongan ingatan di mana Henry dan Athena beserta orang tua Henry berada di dalam sebuah mobil. Di sebuah tempat Sam sedang bermain catur dengan Dr. Leon. Dia adalah teman baik Sam. Walaupun Dr. Leon tunanetra, namun dia tidak pernah kalah bermain catur dengan Sam. Sam memberitahu Leon bahwa dirinya baru saja membeli cincin untuk Lila, namun dirinya belum berani memberikannya ke Lila.
Lalu tiba-tiba Henry mendatangi mereka. Henry menangis melihat Leon. Karena Leon tidak mau mengganggu, akhirnya Leon pamit pergi. Sam bertanya apa yang Henry lakukan di sini. Henry mengatakan bahwa pria itu adalah ayahnya. Hal ini semakin membuat Sam tambah bingung. Henry mengatakan orang tuanya sudah meninggal. Namun saat ini Henry mengatakan Leon adalah orang tuanya. Henry mengatakan ke Sam bahwa masalahmu akan berakhir dan nasib bayi akan tersenyum kepadamu. What are you doing? You think I don't recognize my own father? He's dead and that's him walking out the The man walking out the door. I saw the blood and I watched him die. Who did you hurt, your father? To try. What the fuck do you know? Everything you know is a fucking lie. Your troubles will cease in 4. What's the matter, boy? Yes. Henry? Beberapa waktu kemudian Sam dan temannya mendatangi kamar Henry. Namun mereka tidak menemukan siapapun di tempat itu. Sam melihat sebuah coretan bertuliskan maafkan aku dan tulisan itu berada di seluruh tembok kamar. Dr. Ren juga menemukan peluru di kamar itu. Dia mengatakan bahwa ini bukanlah pertanda baik. Lalu Dr. Ren memutar rekaman pesan suara. Dan di dalam pesan suara itu ada suara Sam. Sam memberitahu Ren bahwa dirinya tidak pernah menelpon Henry. Entah bagaimana ada pesan suara di telepon milik Henry. Mungkin seseorang dengan suara yang sama. Sam bertanya apa yang harus kita lakukan. Ren mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal karena kita kekurangan biaya. Kita tidak bisa mengawasi Henry ataupun mengurungnya. Jika Ren melaporkan hal ini ke polisi, mereka juga tidak akan melakukan apapun. Sam memutuskan untuk mencari Henry sendirian. Henry berada di sebuah taman, lalu seorang anak kecil melihat ke arah Henry dan bertanya ke ibunya, apakah laki-laki itu akan meninggal? Ibunya segera membawa pergi anak itu untuk menjauh. Di rumah Sam bertanya ke Lila apakah Lila pernah mendengar seniman yang bernama Tristan. Lila mengatakan tentu. Tidak ada seorang pun yang tahu karya Tristan karena dia membakar semua hasil karyanya sebelum Tristan bunuh diri. Saya menyadari bahwa Henry benar-benar sangat terobsesi dengan Tristan dan dia akan meniru apa yang Tristan lakukan. Lila menceritakan dirinya pernah membawa 2 silet ke kamar mandi karena depresi waktu itu. Lila sangat tahu apa yang Henry rasakan saat ini, hingga dia memiliki rencana untuk bunuh diri. Lalu Lila menyuruh Sam makan kue keberuntungan, namun Sam menolaknya. Saat Lila membuka kue keberuntungan Sam, di dalamnya ada pesan. Masalahmu akan berakhir dan nasib bayi akan tersenyum kepadamu. Sontak hal ini membuat Sam tercengang, karena sebelumnya Henry pernah mengatakan hal ini padanya. Karena sangat penasaran, Sam datang ke apartemen Beth, dokter yang merawat Henry selama ini. Sam bertanya tentang Henry apa yang sebenarnya terjadi padanya. Beth mengatakan dirinya tidak memindahkannya dan tidak menyentuh Henry sama sekali. Jawaban Beth membuat Sam semakin bingung apa maksudnya. Karena melihat Beth tidak terurus, Sam membawanya ke kamar mandi dan menyuruh Beth untuk mandi. Beth tidak bisa berdiam diri terus seperti ini. Beth memberitahu Sam agar menemui ibu Henry. Sam mengatakan ibunya sudah meninggal. Namun Beth mengatakan ibunya masih hidup. Lalu segera Sam menelpon ibunya Henry dan membuat janji untuk bertemu. Sam datang ke sebuah rumah dan bertemu dengan ibu Henry bernama Litam. Litam mengatakan sudah menunggunya sedari tadi. Sam mencoba memberitahu bahwa anaknya yaitu Henry saat ini sedang merencanakan sesuatu untuk bunuh diri. Namun Litam terlihat biasa saja dan mengatakan akan menyiapkan makanan. Litam bertanya apakah Sam datang untuk menemui Olive. Sam bingung siapa Olive. Ternyata Olive adalah anjing yang selama ini menemani Litam. Rumah ini terlihat sangat aneh. Saat Litam membuka kulkas, dia tidak menemukan apapun. Karena semuanya tidak masuk akal, Sam bertanya ke Litam apakah Litam tahu siapa Sam. Sambil memeluk Sam, Litam mengatakan kamu adalah anakku, yaitu Henry. Hal ini tambah membuat Sam bingung. Lalu tiba-tiba kepala Litam mengeluarkan darah. Sam panik dan mencoba untuk menolongnya. Namun anjingnya menyerang dan menggigit Sam. Mess I make, just have to clean. You don't want it. Just let them. You don't even want it. Let me look at the serious one.
there, huh? Maintain pressure on that. Beberapa waktu kemudian Sam diobati di sebuah klinik. Lalu seorang polisi datang, dia mengatakan apakah laporan yang Sam buat benar. Sam mengatakan benar, Nyonya Litam kepalanya berdarah dan membutuhkan pertolongan. Polisi ini menjelaskan bahwa dirinya kenal dengan Litam dan dia sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Polisi juga memberitahu dirinya dan tim sudah datang ke rumah itu dan rumah itu sudah kosong sejak kematian Litam. Tidak ada seorang pun tinggal di sana. Sam mengatakan itu tidak mungkin karena 1 jam yang lalu Sam dari sana dan bertemu Litam. Karena Sam dianggap berhayal, akhirnya polisi meninggalkan Sam. Sam bertanya ke polisi apakah tahu warna mata Nyonya Litam. Polisi mengatakan Litam memiliki bola mata berwarna biru. Henry datang ke sebuah bar. Dia mengingat masa lalu bersama Athena dan sepertinya Henry sangat menyesal dengan apa yang sudah dia perbuat hingga Henry tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saat Sam pulang ke rumah, dia mendapati beberapa orang memindahkan piano dan seorang anak kecil melepaskan balonnya. Sam menyadari bahwa kejadian ini adalah kejadian kemarin. Namun entah bagaimana kejadian ini terulang lagi. Lalu Sam pulang, Lila bertanya dari mana Sam. Semalaman Lila mengkhawatirkannya. Dan di sini nih Sam kembali lagi mengulang kejadian yang sama berulang kali. Kehidupannya seperti kaset rusak yang tidak lancar berputar. Lila meminta Sam untuk beristirahat karena Sam terlihat sangat pucat. Saat Sam tidur, dia seperti melihat potongan ingatan yang tidak dia ketahui. Di ingatan itu Sam melihat Athena di dalam mobil dan melewati sebuah jembatan. Saat Sam keluar kamar, dia mendapati Henry berada di luar apartemennya. Lalu Sam mengatakan dirinya bertemu dengan ibu Henry semalam. Henry bertanya, apa maksudmu? Sam juga memberitahu bahwa anjing Henry yang bernama Olive masih ada di sana. Henry menjelaskan itu semua tidak mungkin. Olive menderita tumor sejak Henry berumur 8 tahun dan Olive disuntik mati. Namun Sam tidak percaya dengan apa yang Henry katakan. Karena semalam Sam bertemu dengan mereka. Mereka berdebat tentang hal ini. Sam bertanya jika memang Henry ingin bunuh diri, kenapa Henry masih tetap datang pada Sam. Henry mengatakan karena hanya Sam yang bisa menolongnya. Henry sudah tahu tentang apa yang Lila alami. Dia pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Henry bertanya bagaimana Sam menolongnya. Sam hanya menarik Lila dari kamar mandi dan membawanya ke rumah sakit. Henry bertanya apakah Sam takut Lila akan melakukan hal itu lagi. Sam mengatakan tidak karena Lila mencintainya. Lila juga berpesan ke Henry agar Henry membuka mata lebar-lebar. Maka Henry akan menyadarinya. Henry mengucapkan terima kasih namun semuanya sudah terlambat. Sam mencoba menghentikan Henry. Lalu Henry mengeluarkan pistol dan mengancam Sam. Henry tidak mau dihalangi dan jangan coba-coba untuk menghalangi. Lalu Henry mengatakan ke Sam bahwa dirinya telah membunuh semuanya. Henry membunuh ayah dan ibunya, bahkan Henry membunuh kekasihnya. Saat Sam mengejar Henry, dia sudah menghilang. Sam benar-benar bingung dengan semua ini. Dia seperti tidak bisa membedakan mana kenyataan dan mana ilusi. Karena tidak percaya apa yang Henry katakan, Sam memutuskan untuk mencari Athena. Dari pagi hingga malam, Sam mendatangi resto satu persatu mencari Athena. Hingga di resto terakhir, seorang pelayan mengatakan kenal dengan Athena. Namun Athena sudah tidak bekerja di tempat ini. Saat ini Athena mengikuti kelas seni. Lalu Sam datang ke sebuah tempat. Dia melihat Athena sedang berlatih teater. Setelah kelas selesai, Sam menemui Athena. Dia mengatakan dirinya adalah seorang psikiater dan memiliki seorang pasien yang membutuhkan bantuan Athena. Athena tidak paham apa maksud Sam. Sam bertanya apakah Athena mengenal Henry. Athena mengatakan dirinya pernah melayaninya di resto. Sam memberitahu bahwa dia sangat menyukai Athena. Dan sekarang Henry akan melakukan percobaan bunuh diri. Lalu Athena mengajak Sam untuk keluar.
Saat menuruni tangga, Athena tiba-tiba menghilang dan tangga berubah menjadi tak berujung, di mana Sam berputar-putar menuruni tangga. Athena? Dia benar-benar tidak tahu apakah ini nyata atau tidak. Saat Sam jatuh, cincinnya ikut jatuh, dan potongan ingatan Henry muncul lagi. Apa yang Sam alami bersama Lila ternyata adalah ingatan Henry. Athena? Saat Sam kembali lagi ke atas, dia mendapati hal yang sama di mana Athena sedang berlatih teater. Di rumah, Henry tiba-tiba datang menemui Leon. Henry bertanya di mana ibu. Leon bingung siapa Henry. Leon menasihati Henry untuk tidak menyelinap masuk ke rumah orang seperti ini. Lalu Henry menyentuh mata Leon dan seketika Leon bisa melihat lagi. Leon bertanya, siapa kamu? Henry mengatakan dirinya adalah anaknya. Henry berpamitan dan mengucapkan selamat tinggal. Lalu muncul lagi ingatan Henry. Ternyata di mobil Henry bersama kedua orang tuanya dan Athena sedang dalam perjalanan. Lalu ban mobilnya meledak dan terjadilah kecelakaan. Sam bingung harus berbuat apa dan bagaimana cara menolong Henry. Lalu Sam mendatangi toko buku yang sering Henry datangi. Pria ini mengatakan bahwa Henry membeli semua buku karya Tristan, hingga Henry membayarnya dengan lukisan karena Henry sudah tidak memiliki uang. Di sebuah tempat, Henry melihat Athena sedang belajar menari. Dia memandanginya dari luar. Saat Lila mulai memindahkan lukisan, di belakang lukisan itu tertulis nama Henry. Lalu Sam menelpon Lila. Sam bertanya tentang bunuh diri Tristan pada usianya yang ke-21. Lila mengatakan dia melakukannya di jembatan Brooklyn. Mendengar hal ini, Sam tahu bahwa Henry akan melakukannya di sana. Lalu segera Sam pergi ke jembatan Brooklyn. Lila mendapati tulisan Henry di belakang lukisannya. Lalu Leon tiba-tiba mendatangi Sam. Sam terkejut karena Leon bisa melihat. Lila menemukan semua lukisannya tertulis nama Henry. Dia menyadari bahwa Henry adalah Sam. Dan saat ini Henry akan melakukan bunuh diri di Brooklyn. Lalu Lila segera pergi untuk menyusul Sam ke jembatan Brooklyn. Leon mengatakan ke Sam bahwa dunia ini hanyalah ilusi. Time is it? 11:33. Saturday night, you never find a cat. Lalu potongan ingatan Henry muncul lagi saat Henry kecelakaan. Henry berada di depan sebuah toko dan melihat cincin. Lalu seorang anak kecil lewat bertanya ke ibunya apakah laki-laki itu akan meninggal. Tiba-tiba kepala Henry mengeluarkan darah dan waktu seketika berhenti. Semuanya diam dan sunyi. Semua karakter yang ditemui Sam di keseluruhan film muncul dan memandangi Henry. Saat Sam naik kereta, dia melihat Henry ada di seberang yang juga naik kereta. Sam berlari menuju jembatan Brooklyn. Di momen ini Henry seperti berada di dunia yang berbeda. Sam mendatangi Henry dan mencoba menghentikan Henry. Mereka berdua tidak terlihat di dunia nyata, melainkan berada dalam dunia ilusi. Sam mengatakan dirinya sudah tidak tahu lagi mana kenyataan dan mana ilusi.
Henry mengatakan Sam-lah kenyataannya. Dunia ini hanyalah ilusi. Henry berkata Sam mencoba menyelamatkannya, hanya saja Sam terlambat dan saat ini Henry harus bangun. Lalu Henry menembak kepalanya sendiri dan Henry menghilang dari tempat itu. Nah, di momen ini semuanya terjawab sob. Setelah Henry mengalami kecelakaan, Sam datang menolong Henry. Lalu Beth mengatakan bahwa dirinya yang pertama kali datang dan tidak menyentuh Henry sama sekali. Lila datang mengatakan dirinya adalah seorang perawat dan ikut menolong. Sam dan Lila tidak saling kenal. Itu pertama kali mereka bertemu. Saat Sam mengecek mobil, Sam mendapati bahwa ayah, ibu beserta Athena meninggal di tempat. Hanya Henry yang masih bernafas. Ternyata scene di mana Henry membakar mobilnya adalah imajinasi yang Henry ciptakan sendiri saat dirinya sekarat. Sam dan Lila adalah orang yang pertama kali menolongnya. Saat Sam mencoba mencari data diri Henry, sebuah cincin jatuh dan Henry mencoba meraihnya. Semua orang yang ada dalam imajinasi Henry adalah orang-orang yang melihat kecelakaan ini. Henry mencoba mengatakan apa yang belum dia sampaikan ke Athena. Henry melihat Lila sebagai Athena. Dia mengatakan, maukah kamu menikah denganku? Itulah yang akan Henry katakan ke Athena. Lila mengatakan mau agar Henry tetap sadar. Try and stay conscious to the voice. Stay with me, Henry. Stay with me. That's Stay it. with That's us. What? That's my girl. That's my girl. You marry me. Tell you what, baby. Henry, Trying to make it. Henry, I'm not gonna leave you. Don't have to be sorry. Henry. Hey, Henry. Saat Henry dibawa oleh ambulan di detik terakhirnya, Henry melihat jembatan Brooklyn. Setelah kejadian ini, Sam berterima kasih ke Lila karena sudah mau menolong walaupun kita sedikit terlambat. Lila mengatakan seumur hidupnya, Lila tidak pernah dilamar oleh pria. Di akhir cerita mereka berdua berkenalan dan Sam tidak melewatkan kesempatan ini. Sam mengajak Lila untuk minum kopi bersama karena Sam tidak akan bisa tidur setelah kejadian malam ini. Dan Lila tidak menolak ajakan tersebut. Sedikit informasi tambahan untuk memperjelas alur cerita film ini sob. Ada dua cerita dalam film ini, yaitu kenyataan dan ilusi yang disajikan secara bersamaan. Dan hal ini tidak mudah untuk dicerna, bahkan sangat membingungkan. Untuk kenyataannya, Henry dan kedua orang tuanya beserta Athena berada di dalam mobil. Mereka akan pergi ke suatu tempat, namun saat sampai di jembatan Brooklyn, ban mobilnya pecah yang menyebabkan kecelakaan fatal. Padahal Henry berencana melamar Athena. Ayah, ibu, dan Athena tidak selamat dalam kecelakaan itu, hanya Henry yang masih bernafas. Lalu seorang dokter bernama Sam datang menolong Henry. Satu persatu orang datang menolongnya, membantu Henry tetap hidup hingga ambulan datang. Lila yang seorang perawat juga ikut membantu. Di sini tidak ada seorang pun yang mengenal satu sama lain. Bahkan Sam dan Lila baru bertemu di tempat itu. Dalam samar-samar Henry melihat Lila sebagai Athena. Dia melamar Athena dalam sekaratnya. Dan perlahan Henry mulai kehilangan kesadaran. Dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan ke orang tua dan kekasihnya. Sam dan Lila sudah melakukan yang terbaik, namun mereka tidak bisa menolong Henry dan hanya melihat Henry meninggal dunia. Sam merasa tidak bisa tidur, lalu Sam berkenalan dengan Lila, mengajaknya minum kopi, dan film selesai. Dan untuk versi imajinasi yang Henry buat setelah kecelakaan terjadi, pikiran Henry menyusun sebuah cerita yang jauh lebih rumit. Pikirannya tertuju pada orang-orang yang hadir di jembatan menyaksikan Henry yang sekarat. Karena Sam dan Lila adalah orang yang membantu Henry tetap hidup, Henry membuatnya menjadi peran utama dalam imajinasinya. Hingga pada akhirnya semua ini membawa penonton ke jembatan Brooklyn. Keinginan bunuh diri Henry adalah ungkapan rasa bersalah karena telah membuat orang tua dan kekasihnya tewas dalam insiden tersebut. Saat adegan Henry menembak dirinya sendiri, kenyataan dan imajinasi bersatu. Seluruh film ini menceritakan dunia yang Henry buat dan hanya ada di kepalanya. Yang akhirnya Henry menyerah dan meninggal dunia. Itulah kenyataan yang terjadi.
Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.